Saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian menjadi seorang muslim yang benar-benar tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, izinkanlah saya pada khutbah yang singkat ini insyaallah mengangkat satu tema yang berjudul 7 tanda kebahagiaan seorang hamba. Ini tema khutbah kali ini, jamaah sekalian, diambil dari hasil renungan dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bacakan ayatnya. Hadirin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan ketiga ayat ini yang terdapat dalam surah Ali Imran, hadirin, ulama kita yang bernama Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Al-Karimi Rahman ala Kalam Al-Mannan, beliau menarik kesimpulan bahwasanya ada 7 tanda kebahagiaan seorang hamba, seorang muslim berdasarkan 3 ayat ini. Yang pertama, tanda kebahagiaan seorang muslim adanya tatkala seorang muslim itu memiliki ilmu agama. Ilmu agama tentu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini indikator yang pertama atau tanda yang pertama. Seorang itu ya dikatakan adalah orang yang berbahagia. Ya, tanda kebahagiaan seorang muslim atau seorang manusia yang berarti ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kenapa? Karena dalam ayat ini Allah memuji orang yang memiliki ilmu agama. Dalam ayat ini yang tadi saya bacakan, Allah memuji orang yang memiliki ilmu agama. Jika Allah memuji orang yang memiliki agama, berarti tandanya orang itu adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi begitu banyak, jamaah sekalian, dalil-dalil Al-Quran yang memuji, dalil-dalil hadis-hadis Nabi SAW yang mengangkat tingginya derajat orang-orang yang berilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa disebutkan dalam khutbah yang singkat ini. Cukuplah Allah mengatakan,
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang memiliki ilmu agama dengan orang yang tidak memiliki ilmu agama? Tentu jawabannya adalah pasti tidak sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Plus, bukan cuma beriman saja, tapi wa ulul ilm, orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang beriman tanpa ilmu. Itu yang pertama. Hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama, jadi yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama, bukan ilmu-ilmu yang lainnya. Sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya karena dia menuntut ilmu agama. Allah mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bukanlah ulama, tetapi kita harus mencintai para ulama. Barangkali di antara kita belum bisa menjadi ulama, tetapi kita adalah orang yang cinta kepada ilmu dan para ulama. Jamaah sekalian. Jadi tanda yang kedua, seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengikuti jalannya para ulama. Jamaah sekalian, jalannya para ulama. Siapakah itu? Para ulama ini maksud adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin para ulama adalah Rasulullah. Setelah itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para salafus saleh dan siapa saja yang mengikuti mereka. Jamaah sekalian, yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada pepatah Arab mengatakan, laulal ulama la jahilan nas. Seandainya kalau bukan karena ulama, manusia ini jahiliyah. Jamaah sekalian, kita tidak akan bisa mengenal agama yang hak. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah yang benar tanpa melalui perantara para ulama. Jamaah sekalian, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, al-ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dina wala dirhama fa inna ma warasul ilma faman akhadahu bihadin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta benda sedikit pun, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu agama. Barang siapa yang mewarisi ilmu agama, maka dia telah mendapatkan warisan yang paling banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah jamaah sekalian, kita tidak bisa berlepas diri dari warisan-warisan para ulama, yaitulah ilmu agama yang mereka sudah sumbangkan melalui literatur mereka, dari pemikiran mereka, hasil ijtihad mereka sampailah kepada kita, sehingga kita pun mengenal Islam yang sebenarnya. Yang ketiga, tanda kebahagiaan seorang hamba berdasarkan ketiga ayat ini jamaah sekalian adalah kita harus mengimani semua ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran tanpa terkecuali sedikit pun. Tanpa pengecualian sedikit pun. Ada dalam ayat itu ada dua ayat. Ada yang dinamakan dengan ayat muhkamat. Fihi ayatu muhkamat wa ukharu hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. Setiap orang kita sudah bisa memahami maknanya. Tetapi ada juga ayat-ayat namanya ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang belum jelas maknanya oleh sebagian orang, hanya jelas bagi para ulama yang mendalam ilmunya.
Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak bisa berlepas diri dari para ulama karena ada ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikenal dengan ayat mutasyabihat. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang saya bacakan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Qur'an ini tidak bisa jamaah sekalian kita pahami atau kita terima dengan hawa nafsu kita. Artinya nanti ada seseorang baru menerima itu ayat kalau sesuai dengan akalnya. Wah, ini berbahaya. Namanya rasionalis. Ya, pemahaman rasionalis. Artinya baru mau menerima itu hukum-hukum agama kalau sesuai dengan akalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu ya, ada yang membutuhkan namanya keimanan. Membutuhkan namanya sami'na wa ata'na, kita mendengar dan mentaati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin, tanda kebahagiaan seorang hamba berdasarkan ketiga ayat ini adalah janganlah kita lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Doanya apa? Jamaah sekalian, doa agar kita tidak dipalingkan hati kita dari kebenaran menuju kesesatan. Artinya doa agar kita diteguhkan, kita punya keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini ayatnya. Saya yakin kita semua sering membaca doa ini karena doa ini doa yang populer. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah kami berada di atas kebenaran. Ini hati, Pak. Hati ini, kenapa hati ini dinamakan kolbun? Kolbun itu hati. Kenapa? Karena kolbun itu secara bahasanya berbolak-balik. Berbolak-balik. Jadi hati ini bisa saja hari ini kita beriman, boleh jadi sebentar sore kita menjadi kafir. Atau sebaliknya, pada hari ini kita beriman, besok pagi kita sudah menjadi kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ciri kebahagiaan seorang hamba tatkala hamba itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Terkadang kita berdoa tidak paham artinya. Jamaah sekalian. Terkadang kita berdoa tidak paham artinya. Bahkan ada hatinya lalai. Apa yang dia minta, tetapi dia tidak meresapi apa yang dia minta. Tapi tanda kebahagiaan seorang hamba adalah memahami apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda kebahagiaan seorang hamba berdasarkan dalam ayat ini jamaah sekalian, kita harus bersyukur bahwasanya kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah apa? Hidayah Islam, hidayah Al-Qur'an, hidayah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita syukuri, harus kita akui bahwasanya itulah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah sekalian. Hadirin, oleh karena itu Umar bin Khattab, seorang khalifah jamaah sekalian, orang yang sangat zuhud terhadap dunia, orang yang tidak terlalu mementingkan masalah dunia, kepentingan dunia. Beliau mengatakan statement yang sangat menggugah sekali. Beliau mengatakan, kita ini mulia
karena Islam. Namun seandainya kita mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Ini pernyataan khalifah yang kedua. Jamaah sekalian, ketika itu dunia, 2/3 dunia kurang lebih di bawah genggaman kaum muslimin pada saat itu. Persia dan Romawi, blok barat dan timur, dikuasai oleh umat Islam pada saat itu. Harta perbendaharaan yang begitu melimpah, itu ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tapi beliau tidak pernah mengatakan kemuliaan kami terletak pada harta benda, kekuasaan, tidak. Tapi beliau mengatakan kemuliaan kami terletak di dalam Islam. Sebaliknya, tanpa Islam kita akan menjadi hina. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus bersyukur dengan syukur yang sebanyak-banyaknya. Kita harus bangga dengan bangga yang setinggi-tingginya. Karena apa? Karena kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah, "Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Hendaklah mereka bergembira dengan Al-Quran dan Islam. Ya, karena itu lebih baik dari hal yang kelima. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, atau yang keenam, jamaah sekalian, yaitu kita harus senantiasa memohon rahmat kepada Allah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga satu paket tadi dengan Rabbana la tuzigh qulubana. Jamaah sekalian, jadi juga tidak berhenti pada Rabbana la tuzigh qulubana bari idharetana. Tidak berhenti sampai di situ, tapi disambung. Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Itu apa? Ya Allah, berikanlah kepada kami curahan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Jamaah sekalian, keistiqomahan-Mu. Kita ini jamaah sekalian membutuhkan keistiqomahan. 17 kali sehari semalam kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, saya mohon keistiqomahan di atas jalan yang lurus, yaitu Islam. 17 kali Pak, minimal kita minta setiap sholat. Itu yang fardu-fardu, belum lagi yang ditambah yang sunnah-sunnah. Itu menunjukkan, kata ulama, begitu pentingnya kita meminta keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dan keistiqomahan itu tatkala Allah memberikan rahmat kepada kita. Tanpa rahmat Allah, apa artinya rahmat? Kasih sayang Allah. Tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apatah lagi sekarang ini zaman pandemi, jamaah sekalian, yang membutuhkan kita banyak kesabaran. Aktivitas kita terbatas, ekonomi kita merosot. Jamaah sekalian, ada banyak yang di PHK, pendapatannya berkurang dan seterusnya. Anak-anak sekolah tidak bisa sekolah dengan leluasa. Jamaah sekalian, ini semua membutuhkan keistiqomahan, membutuhkan kesabaran dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tanda kebahagiaan seorang hamba adalah tatkala seorang hamba itu meyakini adanya kehidupan akhirat. Tatkala seorang hamba meyakini adanya kehidupan akhirat. Jamaah sekalian, sekarang ini kita berada di alam dunia, alam fana yang akan hancur. Suka atau tidak suka, kita harus meninggalkan dunia ini, jamaah sekalian. Tetapi kita adalah orang yang sukses, adalah orang yang berbahagia tatkala kita meyakini adanya hari akhirat. Tentu bukan cuma sekedar meyakini, tetapi bagaimana keyakinan ini diaplikasikan dalam kehidupan kita dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya? Poin yang ketujuh ini. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang mengumpulkan seluruh umat manusia.
Fi yaumin la raiba fi, pada hari yang tidak lagi diragukan akan kejadiannya. Itu hari apa? Yang tidak lagi diragukan, yaitu hari akhirat. Hari kebangkitan, hari perhitungan, hari meniti jembatan sirat, hari penimbangan amal. Jamaah sekalian, hari hancurnya alam semesta, hari di mana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari antara neraka dan surga. Inilah hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, pasti akan terjadi. Hadirin, sangat naif sekali kalau ada umat Islam yang meragukan hari kebangkitan. Sangat naif sekali tatkala ada umat Islam yang meragu-ragukan tentang adanya hari akhirat. Itu hanya orang-orang kafir saja, orang-orang komunis, orang-orang ateis, orang-orang kafir yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Kalau kita mau bahagia, marilah kita mempercayai, meyakini, dan kita mengamalkan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.